Di tengah kemajuan teknologi, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air minum, kini tidak hanya menggunakan air yang dimasak sendiri dari sumber air tanah. Masyarakat cenderung memilih cara praktis dengan biaya yang dinilai lebih murah dalam memenuhi kebutuhan air minum. Salah satunya dengan menggunakan air minum isi ulang. Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan, air isi ulang menjadi sumber air minum utama yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Indonesia pada 2020. Ada 29,1% rumah tangga yang menyatakan minum air isi ulang pada tahun tersebut. Sebanyak 19,09% rumah tangga memilih minum air yang berasal dari sumur bor atau pompa. Kemudian ada 14,35% rumah tangga yang minum air dari sumur terlindung. Ada 10,23% rumah tangga yang minum dari air kemasan bermerek pada 2020. Sedangkan sebanyak 9,87% rumah tangga meminum air yang berasal dari air ledeng. Sayangnya, ancaman kesehatan masyarakat bukan hanya berasal dari sumber air yang tercemar, tapi juga dari paparan BPA pada kemasan air minum isi ulang, baik produk air isi ulang rumahan maupun air isi ulang produksi industri. BPA atau bisphenol A merupakan zat kimia yang telah digunakan secara luas sejak tahun 1950-an sebagai unsur pembuatan plastik polikarbonat. Bahan tersebut umum ditemukan sebagai kemasan makanan dan minuman, terutama kemasan air minum dalam galon. Penemuan bisphenol ini sangat menarik dalam kaitan bagi industri, karena bisphenol ini bisa sebagai aditif atau bahan tambahan untuk pembuatan polimer plastik polikarbonat ini mengakibatkan plastik itu tahan kuat ya. Jadi kalau jatuh terbanting gitu tidak langsung pecah, dia kuat dan juga jernih, transparan, bagus dan menarik. Pasca munculnya pernyataan dari BPOM membuat peringatan tentang bahaya senyawa BPA yang dapat luruh dari kemasan plastik polikarbonat semakin mengemuka. Dilansir dari laman resmi BPOM, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Penny Kalukito menyebutkan, hasil pengawasan kemasan galon yang dilakukan Badan POM pada tahun 2021 dan 2022, baik dari sarana produksi maupun peredaran, ditemukan 3,4% sampel tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA yang diperoleh di sarana peredaran. EFSA, tadi European Food and Safety Authority, mengkaji kembali dan menurunkan menjadi sekitar 4 mikrogram per kilogram berat badan. Standar tersebut bisa meningkat jika proses pendistribusian, pemajangan, dan penyimpanannya tidak benar. Terpaparkan atau terkontaminasi oleh bisphenol ini, maka risiko yang tadi berdampak pada kesehatan, yaitu endokrin disruptor, merusak kerja hormon kita dan sistem saraf kita akan terganggu. Ya, organ hati, ginjal, dan juga perilaku atau gaya kemampuan dari orang dalam ini, terutama anak yang paling rentan dalam. Dirangkum dari berbagai sumber, penelitian menunjukkan beberapa masalah kesehatan dapat muncul akibat dari migrasi BPA, mulai dari menyebabkan gangguan reproduksi yang mempengaruhi pubertas dan ovulasi, meningkatkan resiko disfungsi ereksi, hingga membuat seseorang mengalami kemandulan. Menimbulkan penyakit jantung seperti hipertensi, masalah kardiovaskular, hingga serangan jantung. Penyebab penyakit diabetes tipe 2 yang bisa mempengaruhi resistensi insulin, penambahan berat badan, dan sindrom metabolik. BPA bersifat karsinogenik yang dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker prostat. Kayak standarisasi material yang dipakai gitu nggak sih? Material bahan-bahan yang dipakai gitu. Keamanannya, standarisasi keamanannya. Kurang tahu sih kalau BPA apa. Pernah dengar sih Kak, tapi secara penjelasannya nggak tahu. Tahu, sempat dengar sih, tapi kurang tahu juga. Nggak tahu. Hasil survei singkat tim Ainus menunjukkan masih banyak warga yang tidak mengetahui bahaya BPA. Presi, yang sehari-hari menggunakan air minum isi ulang untuk konsumsinya, mengaku tidak mengetahui secara detail bahaya bisphenol A. Itu kan zat kimia yang berbahaya ya, yang terkandung dalam pembuatan bahan-bahan plastik ya. Kayak misalnya buat
mainan anak, botol minum anak, tempat makan. Itu sih yang aku tahu. Hal senada juga diutarakan Agung, penjual air minum isi ulang yang mengaku tidak tahu adanya bahaya dari paparan BPA. Kalau untuk soal BPA tahu nggak Bu? Kurang tahu. Menurut Agung, selama berjualan air minum isi ulang tidak pernah menemukan perubahan warna maupun kerusakan pada air. Kalau isi air nggak pernah, yang seringan sekarang galonnya. Galonnya sering pecah. Palingan dalam perjalanan kadang suka dia bentrok-bentrokan atau ada polisi tidur. Jadi kadang suka antara galon pecah. Tapi bisa diretur kok, dibalikin ke agennya lagi. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai BPA, menjadi tanggung jawab BPOM untuk bisa melakukan pengawasan dan perbaikan sistem, terutama pada proses pasca produksi hingga produk sampai di tangan konsumen. Kalau menurut hemat kami, memang ini wewenangnya BPOM ya, karena BPOM kan hanya diberi mandat untuk mengawasi produk pangan olahan yang dikemas dan memiliki umur simpan di atas 7 hari. Jadi boleh dikatakanlah yang dikemas oleh perusahaan manufacturing atau pabrik gitu. Di situ areanya Badan POM. Sayangnya, hingga liputan ini ditayangkan, tidak ada pihak dari BPOM selaku otoritas yang mengurusi masalah keamanan pangan dan obat-obatan yang bersedia dimintai keterangan mengenai isu ini. Negara wajib menjamin hak-hak warga negaranya. BPOM menjadi pihak pertama yang dipercayai pemerintah untuk memberi izin suatu produk hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat, agar tidak ada permasalahan ataupun keluhan terhadap produk tersebut. Pastikan air minum yang Anda beli aman dikonsumsi dan tidak terkontaminasi zat yang bisa menimbulkan malapetaka bagi kesehatan keluarga. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.